Oke, Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian semuanya? Alhamdulillah sehat, baik. Semangat, G. Sehat. Semangat Terakhir ini, Bu. Ya, baiklah, karena sudah malam ya kita langsung saja mulai untuk IHT, simulasi IHT ini dengan berdoa semoga IHT yang terakhir bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, untuk kali ini saya akan memberikan mungkin sharing ya Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah hebat semuanya, sudah menguasai dari materi sebelumnya. Kali ini saya akan sharing tentang assessment diagnostik. Sebelumnya saya mau nanya dulu ke Bapak Ibu nih, sebelumnya itu Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan assessment ya. Apa sih itu Bapak Ibu, assessment itu apa? Mungkin kita bisa sharing dulu sebelumnya. Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Apa itu assessment, atau mungkin yang sudah dilakukan Bapak Ibu selama ini assessment-nya apa aja? Monggo. Ya, mungkin ya, assessment itu bisa dikatakan rekaman ya, ataupun mungkin record dari pembelajaran kita, bisa dilakukan secara kognitif dan kognitif dan apa Pak akhirnya Pak? Non-kognitif sama kognitif dan kognitif ya. Ya. Ya mungkin ya, terima kasih Bu Kikin ya untuk jawabannya. Mungkin yang lain ada yang menambahkan Bapak Ibu? Atau mungkin sebelumnya Bapak Ibu ketika mengajar itu pasti sebelum kita memberikan materi kita harus tahu dulu kira-kira target peserta didik itu yang kayak apa sih, kita punya siswa itu seperti apa, karena sudah pasti dengan misalkan dalam satu kelas itu punya misalkan ada 20 siswa atau 30 siswa, itu pasti punya karakter yang berbeda-beda ya pastinya. Kemudian bagaimana apakah mereka dalam menangkap pelajaran itu bisa cepat atau loadingnya bahkan ada yang lama, karena mungkin kan beda-beda ya pastinya ya, ada yang cepat, ada yang sedang-sedang aja, atau sekali guru menjelaskan langsung bisa, ataupun mungkin hanya butuh waktu yang lama untuk anak supaya jelas. Ya, jadi mungkin akan saya langsung saja ya dimulai ya Ibu, Bapak Ibu. Akan saya share screen. Bentar Bapak Ibu. Udah ya? Bentar. Ini tadi. Ya. Ya. Udah terlihat ya Bapak Ibu ya? Udah belum? Sudah. Sudah nggih? Oke. Ya. Oke, baiklah, untuk secara umumnya itu asesmen diagnosis itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, ketika kita mau memberikan materi, kita harus tahu dulu kondisi awal siswa itu gimana, apakah mereka siap menerima materi, atau mungkin ada permasalahan yang membuat mereka jadi belum siap gitu ya. Dan tadi Bu Kikin sudah menjawab untuk asesmen diagnostik itu ada dua, yaitu yang pertama itu non-kognitif, dan yang kedua adalah kognitif. Bedanya apa sih ya kira-kira? Nah, di sini kalau untuk yang non-kognitif itu secara keseluruhan itu intinya untuk mengetahui kondisi psikologi dan sosial emosi siswa. Jadi kita tahu bagaimana apakah mereka siap atau tidak
dalam mengikuti pelajaran. Kemudian mungkin sekarang sedang daring ya, kebanyakan daring karena mungkin PPKM juga. Mereka pasti mengikuti pelajaran itu kan dari rumah ya. Kita harus tahu dulu kebiasaan mereka di rumah apa, kemudian kondisi latar belakang keluarganya mereka seperti apa, kemudian gaya belajar mereka, minat mereka, karakternya itu seperti apa. Jadi sebelum pelajaran kita tahu, oh ternyata anak ini punya gaya belajar yang misalkan visual. Jadi anak harus diberikan apa namanya ya, penuh dengan gambar atau misalkan slide atau seperti apa. Kemudian mungkin anak itu dari latar belakangnya keluarganya itu misalkan broken home. Jadi kadang-kadang itu anak belum siap untuk ikut pelajaran gitu ya. Nah, ini apa namanya ya, untuk mengukur itu kita menggunakan asesmen non kognitif. Terus kemudian untuk asesmen kognitif itu sendiri itu bisa dilakukan asesmen formatif dan sumatif seperti yang sudah dilakukan Bapak Ibu sebelumnya. Mungkin ini untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, bagaimana mereka menguasai kemampuan capaian pembelajaran yang sudah diberikan. Kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas, apakah mereka itu kompetensinya sudah di atas rata-rata, apakah belum, atau mungkin kalau misalkan belum, kita mungkin akan memberikan remedial atau pelajaran tambahan yang kompetensinya itu di bawah rata-rata. Nah, kemudian kita lanjut ke apa sih namanya asesmen kognitif itu seperti apa. Sebelum kita memberikan pelajaran, itu harus ada persiapan dulu ya, tentunya. Dan ini langsung saja contohnya itu. Nah, ini adalah contoh format kalau misalkan kita mau memberikan asesmen non kognitif ya. Bagaimana sih? Nah, ini ada dua pertanyaan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memberikan emoticon di sini ya. Kayak misalkan ada smiley di sini. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Apakah senang? Apa belum? Apakah sudah siap? Nah, di sini kan ada misalkan pilihannya bisa senang dan siap menerima pelajaran, itu smiley di sini ya, menggunakan emoticonnya. Kemudian senang tapi belum siap nih, kayaknya ada yang ganjel gitu, mungkin kayak tadi ya, sebelumnya mungkin lagi sedih atau misalkan bukan sedih sih, ini senang tapi belum siap karena mungkin lapar ya. Nah, misalkan belum makan nih, tapi dia keadaannya senang tapi mungkin lapar belum makan, jadi belum siap gitu ya. Terus kemudian yang terakhir mungkin dia sedang dalam kondisi nggak senang dan belum siap karena mungkin dia punya permasalahan di rumahnya atau mungkin dengan teman sebayanya atau dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk tindak setelah memberikan ini tentunya itu, nah ini langkahnya setelah kita menyusun alat bantunya tadi alat bantunya mungkin dikasih gambar ya, di sini emoticon biar lebih jelas. Terus kemudian ada daftar kunci mengenai aktivitasnya di sini, kayak misalkan kegiatannya apa aja sih di rumah sih, kemudian apa sih yang paling menyenangkan. Kalau di sini saya memberikan pertanyaannya, mana sih yang lebih kamu suka kalau dalam guru memberikan materi, apakah lewat slide, teks, atau video, atau mungkin guru bercerita saja, ceramah ya. Nah, itu. Kemudian ketika memberikan form asesmen non kognitif, itu nanti siswa terserah mengekspresikannya, apakah bisa menjelaskannya lewat bercerita atau mungkin lewat tulisan ya. Misalkan kalau kita daring mungkin bisa langsung japri gitu ke gurunya masing ya. Atau mungkin dalam gambar, kayak misalkan dia lagi sedih nih, nggak bisa diungkapkan, dia hanya bisa menggambarkan peta, mungkin ada orang tua misalnya lagi broken home lah, misalkan dia nggak dikasih uang jajan atau sebagainya, itu bisa seperti itu. Jadi tidak harus dalam bentuk jawaban secara langsung, tapi bisa lewat tulisan ataupun gambar. Kemudian ketika kita sudah tahu ya, misalkan kita sudah tahu, oh ternyata dalam 20 di antara 30 siswa itu ada misalkan ya 10 anak yang siap mengikuti pelajaran. Kemudian sisanya ada yang belum siap. Nah, itu kita identifikasi. Kira-kira mereka itu alasannya apa? Kenapa mereka belum siap? Nah, kita bisa ajak diskusi, kemudian
Kalau misalkan masalahnya masalah pribadi, mungkin kita bisa kasih solusi, atau misalkan kita bantu lewat guru BK ya. Kalau misalkan permasalahan lewat keluarga, kita mungkin bisa langsung mengkomunikasikan dengan wali kelasnya dulu mungkin ya, karena wali kelasnya yang pasti yang sudah tahu kondisi keluarganya, terus kemudian nanti ikut memonitor apa sih yang menjadi permasalahan itu dengan keluarganya, bagaimana supaya anak itu bisa semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu kita ulangi pelaksanaan asesmennya non kognitifnya sehingga anak itu siap untuk mengikuti pelajaran. Nah, sejauh ini jelas Bapak Ibu, mungkin untuk asesmen non kognitif ya, kita harus tahu dulu karakter siswa itu sebelum memberikan materi. Nah, untuk yang kedua itu asesmen kognitif. Nah, untuk asesmen kognitif itu bentuknya itu bisa formatif ataupun sumatif. Untuk formatif itu bisa dilakukan secara berkala ya Bapak Ibu ya, mungkin tiap tiap pertemuan mungkin kita bisa langsung tanya jawab kepada siswa, ataupun secara berkala ketika ulangan harian ya, ataupun beberapa kali pertemuan itu. Kemudian untuk asesmen sumatif itu pasti di akhir unit materi, kemudian ketika tengah semester dan ketika akhir semester. Nah, lalu untuk penilaiannya seperti apa? Pastinya kita harus tahu dulu untuk mengetahui kompetensi siswa dalam materi yang kita berikan. Apakah anak sudah paham secara utuh, apakah paham sebagian, atau sama sekali belum paham dalam materi itu. Jadi nanti ada tiga kelompok, nanti Bapak Ibu dibagi 3 kelompok. Yang pertama itu siswa dengan nilai rata-rata kelas yang bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tujuan yang kita perlu. Ini anak harus mengikuti alur ini, tujuannya ini sudah bisa, dan sebagainya hingga sampai di akhir fase. Terus kemudian yang kedua, siswa yang dengan nilai di bawah rata-rata dalam mengikuti pembelajaran, itu akan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Contoh misalkan di tujuan yang ketiga si A dan si C itu ternyata belum bisa mengikuti, atau misalkan nilainya masih kurang. Mungkin nanti kita bisa dampingi dengan memberikan pelajaran tambahan hingga mereka itu bisa memenuhi yang tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Terus kemudian yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata untuk mengikuti pembelajaran itu kita berikan pengayaan untuk langsung bisa ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian poin yang selanjutnya itu ketika membuat asesmen kognitif adalah lakukan penilaiannya itu yang sudah diajarkan itu sebelum memulai topik pembelajaran yang baru. Jadi untuk menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Jadi kalau misalkan materi yang pertama sudah selesai dan ketika mau lanjut ke materi selanjutnya, itu kita harus mengingat yang sebelumnya dulu, apakah mereka anak-anak sudah siap dengan materi yang baru atau belum. Jadi seperti itu. Terus kemudian diulangi terus prosesnya ini dengan melakukan asesmen formatif, tentunya dengan yang bervariasi. Kayak kemarin kan kita tidak harus menggunakan asesmen formatif itu hanya dengan ulangan harian, tapi juga bisa dengan secara observasi. Kayak misalkan si guru itu mendekati anak, kemudian mana nih bagian yang kamu belum jelas yang mana, atau mungkin guru secara langsung menanyakan, ini maksudnya seperti apa sih? Nah, nanti jadi ataupun bisa mengadakan kuis ya. Kuis. Nah, itu juga termasuk asesmen formatif. Hingga kita dilakukan terus hingga siswa itu bisa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan oleh guru. Nah, itu terus kemudian untuk yang tadi di sini memberikan penilaiannya itu nanti Bapak Ibu bisa bikin kolom sendiri ya. Jadi yang terdiri dari identifikasi materi itu yang disajikan apa, kemudian pertanyaannya apa, jawabannya apa, skornya apakah. Kalau misalkan jawabannya benar betul semua, berarti anak sudah paham. Kalau misalkan
anak hanya menjawab sebagian benar, berarti anak hanya paham sebagian. Kemudian kalau misalkan sebagian besar anak menjawab salah, berarti artinya anak tidak paham. Tindak lanjutnya apa? Kalau misalkan anak bisa menjawab full semua soal ya dengan paham utuh, itu berarti anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran ke unit berikutnya. Kemudian kalau misalkan anak itu hanya sebagian memahami materi, itu anak akan diberikan pertanyaan ulang yang serupa. Kemudian guru juga memberikan pelajaran remedial juga kepada anak yang belum sama sekali paham terhadap materi itu. Tindak lanjutnya sama. Jadi dengan seperti ini Bapak Ibu akan mengetahui akan mempermudah Bapak Ibu untuk memberikan penilaian. Oke, penjelasan dari saya ini untuk asesmen kognitif dan non-kognitif. Kemudian untuk selanjutnya, mungkin ini akan saya stop dulu share-nya ya Bapak Ibu. Mungkin kita akan share ya Bapak Ibu ya. Mungkin di Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu mungkin apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan dari asesmen kognitif dan tentunya yang non-kognitif ya. Karena jujur secara terus terang saya baru bisa mengetahui asesmen non-kognitif itu saat ini karena sebelumnya tidak secara detail pahamnya. Mungkin Bapak Ibu bisa share mungkin sebelumnya apa yang sudah dilakukan untuk asesmen non-kognitif. Monggo mungkin bisa sharing pengalaman, ini kita diskusi mungkin 2 menit, 3 menit. Monggo Bapak Ibu. Bu Kikin, monggo Bu Kikin. Ya, kalau dulu memang kita tidak secara sistematis ya Bu memberikan asesmen non kognitif. Ya sebetulnya mungkin kita juga melakukan, tapi tidak detail banget ya Bu ya. Terdeteksi, tidak terekam apa yang kita lakukan. Kalau kita dulu itu sering sebelum ya mungkin ini Bu Kikin berhenti ya. Mungkin jaringannya lagi trouble ini. Mungkin yang lain Bapak Ibu, Pak Sugeng, mungkin Pak Sugeng bisa berkomentar. Pak Sugeng sudah open mic. Oke, terima kasih. Ya, jadi menyambung apa yang dilakukan oleh Bu Kikin ya, jadi untuk yang non dialogik ini biasanya memang ya itu ya kita kadang hanya cuma sekilas saja ketika kita disampaikan di awal, biasanya di apersepsi sana. Di apersepsi biasanya kita menanyakan kondisi siswa, kemudian kesiapan siswa, kemudian juga termasuk apa kita masukkan nilai-nilai unsur. Kalau di sini ya profil pelajar Pancasilanya di sana, semangat, motivasi belajarnya, kita di sana, masuk di sana. Tapi untuk catatan secara rekapan itu kita kadang cuma hanya catatannya cuma hanya di pikiran kita saja. Tidak tertulis kita ya lihat Pak si A, iya, si B, si C dan sebagainya, kita kadang itu hanya terekap di pikiran kita saja. Nah, nanti ya ketika kita pembuatan nilai pun kadang kita membuat nilai pun juga kita melihat dari si A, iya, jadi profil masing-masing karakter dari siswa itu sendiri. Nah, apabila sekarang ini sudah ada istilahnya sudah terekod itu akan lebih memudahkan kita sebenarnya. Ya, memudahkan kita untuk melakukan sebuah penilaian. Saya kira gitu, Ibu. Terima kasih. Iya, hampir sama ya. Mungkin ada yang menambahi? Bu Kikin tadi agak terputus Bu, monggo Bu tadi Bu. Halo, barangkali mungkin mau menambahi. Tadi ada trouble itu. Ini trouble lagi kayaknya ya. Trouble lagi. Pak Wisnu gimana Pak Wisnu, monggo Pak. Iya, kurang lebih sama seperti yang disampaikan Bu Kikin dan Pak Sugeng. Jadi secara tanpa disadari, ketika kita masuk kelas lalu melihat kondisi anak-anak, menanyakan gimana sehat atau enggak, ketika ada anak-anak yang terlihat sakit, terus kita datangi, ditanya kenapa kok terlihat tidak sehat, itu kan sebenarnya salah satu
Kognitif. perhatian ya, artinya non kognitif ya. Iya. Asesmen diagnostik non kognitif. Saya kira sama ya, memang belum terekam secara khusus di catatan ya. Iya. Kalau yang Iya. kognitifnya gimana Pak Wisnu? Kalau yang kognitif lewat ini kan formatif dan Kognitif. sumatif. Iya. Kalau yang formatif biasanya saya seperti ini, ketika ada apa namanya, salah satu topik saya yang paling gampang itu simpel song misalnya. Yang paling gampang dan anak-anak biasanya seneng. Ini saya bagi presentasi. Satu anak pilih lagu, kemudian dia menganalisis lagu itu. Jadi lagu yang bahasa Inggris tapi yang dia suka gitu ya. Nah, terus nanti ada anak-anak yang bertugas untuk menilai juga, bukan menilai sebetulnya, memberikan feedback, mencermati presentasinya seperti apa. Nanti bergantian, anak presentasi, satu anak presentasi, dua anak memberikan feedback, terus dan juga gurunya. Ini sudah dimulai dari awal pertemuan. Jadi setiap pertemuan ada satu anak yang presentasi, dua anak yang menilai. Jadi di setiap pertemuan saya ambil waktu mungkin 20 menit atau setengah jam untuk meluangkan waktu untuk presentasi ini. Jadi tidak sakal sekali dalam satu pertemuan itu presentasi terus itu tidak seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan yang presentasi menerima feedback dari anak-anak yang bertugas dan dari guru juga. Kira-kira begitu Bu Vila. Oke. Itu formatif, lebih ke formatifnya Ya, seperti itu. untuk formatif. Ya, terima kasih Pak Wisnu atas sharingnya. Ya, mungkin karena sudah cukup ya untuk pemberian materi ini. Mungkin untuk kedepannya karena kita sudah menerima materi ini dengan jelas, untuk kedepannya semoga asesmen non kognitifnya itu dalam pembuatan itu kita bisa terekam ya, kita bisa lebih detail lagi untuk merekam kegiatan kita. Juga dalam pembuatan asesmen formatif kita bisa bervariasi lagi. Setelah itu ini akan memudahkan dalam proses penilaian tentunya. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan semoga ke depan kita bisa membuat asesmen dengan lebih baik lagi. Dan tentunya itu akan memudahkan tujuan pembelajaran kita bisa tersampaikan kepada anak-anak. Dan anak bisa dengan nyaman, bisa dengan melalui prosesnya itu dengan mudah dan menyenangkan. Terima kasih atas waktunya. Marilah kita tutup. Amin. Untuk pertemuan ini kita akhiri dengan berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Kita Ya. berdoa dulu. Semoga untuk kedepannya kita bisa menjadi guru yang profesional. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sampai jumpa nanti mungkin barangkali kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.